Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang inkaso. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Feby Meliana dengan NIM 201600062, yang kedua Regita Levianti dengan NIM 201600043, yang ketiga Isnaini Imatul Alia dengan NIM 201600003, yang keempat Oki Andrianto dengan NIM 201600057, yang kelima Ratna Wahyuning Tias dengan NIM 171600052. Pengertian inkaso ialah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka menyelesaikan tagihan berupa warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan secara kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Jenis inkaso. Yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu melakukan inkaso yang tanpa dilampiri dokumen apapun, contohnya seperti cek, billet, giro, ataupun surat berharga lainnya. Dan yang kedua, inkaso dengan warkat berlampir, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung, yaitu seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inkaso keluar. Inkaso keluar adalah inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di Bank Permakrasa setelah inkaso berhasil. Dan yang kedua adalah inkaso masuk. Inkaso masuk adalah tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang Permakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama inkaso melalui bank lain. Inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Dan yang kedua adalah inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Akuntansi inkaso keluar. Contoh transaksi inkaso antar cabang. Pada tanggal 10 Mei 2017, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso berupa cek atau BG Bank A Bandung dari Saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung. Beban Saudara Ali senilai 100 juta rupiah dan dikenakan komisi sebesar 0,5%. Jurnal saat penerimaan warkat atau di Bank A Semarang selaku Bank Pemrakarsa pada rekening administratif. Pada tanggal 10 Mei 2017 terjadi transaksi CR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta penempatan di kredit. Posisi di kredit sebab transaksi ini sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban Bank Pemrakarsa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Jurnal saat inkaso dinyatakan efektif pada rekening administratif. Pada tanggal 10 Mei 2017 terjadi transaksi DR warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta rupiah penempatan di debit. Posisi di debit sebab transaksi ini sudah dinyatakan efektif atau ada dananya, maka langsung dikreditkan dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan atau didebitkan.
Pencatatan di rekening real. Pada tanggal 10 Mei 2017, terjadi transaksi DR RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta rupiah penempatan di debit. Dikatakan RAK sebab transaksi ini adalah transaksi antar kantor, di mana Bank A Semarang ditujukan ke Bank A Bandung sebesar 100 juta karena cek yang diberikan sebesar 100 juta. Kemudian transaksi CR Giro Amir sebesar Rp99.500.000 penempatan di kredit. Penempatan di kredit karena ini merupakan pendapatan untuk Giro Amir selaku penerima cek dan sudah dinyatakan efektif sehingga dikreditkan. Sebesar Rp99.500.000 diperoleh dari cek yang diberikan sebesar 100 juta dikurangi 500.000, yaitu sebagai komisi yang ditentukan tadi sebesar 0,5%. Kemudian transaksi CR pendapatan komisi sebesar 500.000. Penempatan di kredit karena transaksi ini sudah dinyatakan efektif. 500.000 diperoleh dari komisi yang sudah ditentukan sebesar 0,5% atau 100 juta dikali 0,5% sehingga diperoleh hasil 500.000. Akuntansi inkaso masuk dari cabang sendiri. Ali sepakat untuk membayar dengan beban giro sebesar 50 juta rupiah, beban tabungan sebesar 20 juta rupiah, dan cek Bank A Bandung yang ditarik Amir sebesar 30 juta rupiah. Pencatatan jurnalnya di Bank Bandung yaitu pada tanggal 10 bulan 5 2017. Giro Ali dicatat di debit 50 juta rupiah, tabungan Ali dicatat di debit 20 juta rupiah, Giro Amin dicatat di debit 30 juta rupiah, dan RAK Cabang Semarang dicatat di kredit sebesar 100 juta rupiah. Inkaso antar bank tiap cabang bank sendiri. Pada tanggal 15 Mei 2017, nasabah Bank A Jakarta bernama Y menjual barang kepada X, nasabah Bank B. Total transaksi sebesar 500 juta rupiah. Pada hari itu juga, X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan pada 20 Mei 2017. Dan pada tanggal 20 Mei 2017, Y setor kepada Bank A untuk keuntungan gironya berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta rupiah. Untuk pencatatan administratifnya dari Bank A yaitu pada tanggal 20 bulan 5, DR RAR Warkat Inkaso Distor dan tagihan sebesar 500 juta rupiah pada debit. Pada tanggal 21 Mei 2017, dana dinyatakan efektif oleh Bank A dengan komisi inkaso sebesar 1 juta rupiah. Pencatatan administratifnya yaitu 21 tanggal 5 2017, RAR Warkat Inkaso dan tagihan pada kredit sebesar 500 juta rupiah. Untuk pencatatannya yaitu RAK Cabang Surabaya pada CR Giriwidi dan CR pendapatan komisi sebesar 500 juta rupiah pada debit dan Rp499.000 pada kredit serta 1 juta rupiah pada kredit. Pencatatan Bank A saat menagih melalui clearing kepada Bank B tanggal 21 bulan 5 dengan akun RAR Warkat Clearing sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 21 bulan 5 2017, RAR Warkat Inkaso Distor dan tagihan sebesar 500 juta rupiah pada debit. Dan pada tanggal 21 bulan 5 2017, DR Giro BI sebesar 500 juta rupiah pada debit dan RAK Cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah pada kredit.